bukan malah ngomel, bukan malah ini, tapi berusaha. Makanya sampai diabadikan pula dari Safa dan Marwah sebagai apa namanya, ibadah seorang ibu, ya, usaha seorang ibu dari Safa dan Marwah terus 7 kali ini diabadikan, dan hasilnya itu air Zam-Zam juga diminum oleh seluruh. Berapa kebaikan yang didapatkan oleh Siti Hajar, berapa kebaikan yang didapatkan oleh Nabi Allah Ismail, berapa kebaikan yang didapatkan Nabi Ibrahim. Ayo kita ikuti mereka. Cerita itu bukan cuma cerita yang hanya untuk kita dengar, tetapi cerita tadi yang Gus Ikdam sampaikan, bagaimana setelah acara itu, ayo kita praktekkan. Praktek itu tidak harus sama. Kadang kita ini dikasih sama ibu-ibu resep untuk membuat rendang, memang ininya sama semuanya, tapi hasilnya nanti belum tentu sama. Jadi kita tidak harus kecil hati lah, kok aku iso beda karo bunyai, tapi bunyai kok lebih enak. Tidak perlu, yang penting kita usaha, kita ikhtiar, nanti lama-lama itu juga akan terasa enak. Ya, terasa enak, karena kita ini suka melihat orang lain, tidak suka melihat apa yang kita produksi sendiri. Kalau kita melihat apa yang kita lakukan terus, insya Allah tidak usah urusan orang, yang penting kita ikhtiar terus sampai kepada tujuan. Tepatnya tadi itu tujuan para sholihin. Alhamdulillah, perjumpaan cinta itu perjumpaan yang akan selalu terkenang dan tidak mungkin dilupakan. Bagaimana akan dilupakan bahwa yang dijumpai adalah kekasihnya, dan kekasih itu menanti perjumpaan orang yang dikasihi. Sebagaimana perjumpaan Allah dan Rasul Muhammad SAW dalam Isra wal Mi'raj, bagaimana perjumpaan Salman Al-Farisi dengan Rasul Muhammad SAW yang dicari sampai akhirnya berjumpa. Kalau perjumpaan itu dilandasi dengan cinta, tidak mungkin akan sia-sia dan tidak mungkin akan sirna. Dengan ujian sebesar apapun, cinta itu tambah nikmat. Begitu pula perjumpaan cinta ini, sebagaimana Imam Busiri mengatakan, al-hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Cinta itu pasti penuh dengan ujian. Tanpa ujian bukan cinta. Jadi kalau ada orang cinta mengatakan bahwa saya ini tidak pernah teruji,